metabolisme yang tinggi, kemudian dengan bulunya ini pasti punya bulu. Nah, saat ini satu-satunya menjadikan pembeda dia dari hewan vertebrata lain. Rahang berparuh tapi tidak bergigi. Yang membedakan dia dengan juga termasuk yang lain, walaupun nanti di mamalia juga ada satu mamalia paling primitif tuh Tremata atau Platypus, itu dia punya juga, tapi dia tidak salah ada giginya nanti di sana. Kemudian berbiak dan bertelur. Ini trait yang dibagi dengan kelompok vertebrata yang lain, tapi cangkang telur burung itu lebih keras dibandingkan kalau tubuhnya sangat hangat sekali, sekitar 39-40 derajat Celcius. Kalau di manusia itu udah demam, tapi kalau pada burung itu suhu normalnya. Jantung beruang 4 dan tulangnya kuat tapi berongga. Nah, ini fitur yang sangat penting sekali, terutama untuk burung yang punya kemampuan terbang. Dia harus kuat tapi juga harus ringan, itu dia yang penting. Yang kalau dari segi ukuran itu yang paling kecilnya itu adalah kolibri Helena atau Melisuga helenae, itu yang di atas yang berwarna biru, dan yang paling besar itu adalah burung onta Strutio camelus yang ada di benua Afrika. Itu tingginya bisa sampai 2,75 meter. Sedangkan yang kolibri ini hanya 5 cm ukurannya. Jadi bisa kurang dari itu. Jadi sangat kecil sekali. Oke, berikutnya. Ini ciri-ciri berikutnya yaitu umum bisa terbang. Jadi, kecuali tentunya ada beberapa tadi seperti burung onta, tapi pada umumnya burung bisa terbang dengan depan atau tungkai depannya itu sudah berubah menjadi sayap yang dibantu dengan adanya bulu-bulu. Nah, ini yang nanti bisa juga kita pakai sebagai alat untuk mengenali burung dan kemudian membedakan antar jenisnya, karena masing-masing burung nanti sayapnya berbeda bentuk, berbeda warna, dan juga berbeda jumlah helaiannya. Kalau yang sekarang kita lihat itu yang warna merah, yang itu adalah sayap bulu sayap primer, kemudian yang biru itu sayap sekunder dan tersiernya. Kemudian ada juga penutup-penutupnya, penutup sayap kecil, penutup primer kecil, dan sebagainya. Juga ada bulu-bulu skapular atau bulu-bulu yang tumbuh di sekitar area ketiak atau perlekatan tungkai depan. Nah, ini bisa semuanya kita pakai untuk menjadi pembeda bagi burung. Tapi overallnya secara umum ini adalah ciri-ciri dari seekor burung. Oke, berikutnya. Sedikit tentang evolusinya, ya orang bilang bahwa burung merupakan bentuk evolusi dari reptil. Jadi ada dua teori sebenarnya yang menyatakan burung ini berasal dari reptil yang melayang atau dari reptil yang berlari gitu. Jadi teori yang menjelaskan tentang itu, tapi kedua-dua teori sama-sama kuat karena sama-sama punya bukti fosil. Tapi yang jelas dalam rangkaian perkembangan fosil itu yang bisa dilihat adalah adanya perkembangan paruh mulai dari bentuk moncong biasa pada reptil, kemudian berubah makin sepertinya terlihat seperti itu, walaupun masih banyak kita yang belum bisa menerima bahwa ada teori. Ya, saya juga termasuk yang tidak begitu saja menerima teori evolusi seperti itu. Tapi ada pada rangkaian ininya perubahan-perubahan bentuk paruh, kemudian juga perubahan bentuk tulang ekor. Nah, itu yang dua hal yang paling nyata yang bisa dilihat pada mulai dari fosil yang paling awal yaitu Archaeopteryx lithographica sampai yang Confuciusnis sanctus yang ditemukan di Cina. Kalau Archaeopteryx ini ditemukan di Eropa, di Bavaria kalau saya tidak salah. Ini masih sangat primitif sekali, lebih berat ke reptilnya. Tapi kalau pada Confuciusornis ini, sorry, tulisannya ribet. Ini sudah lebih berat ke burung. Jadi tulang pigostil atau tulang ekornya itu sudah bisa disikapkan. Jadi artinya ini mereka sudah bisa terbang lebih mandiri. Kalau pada Archaeopteryx itu dia hanya melayang, tapi pada yang fosil yang belakangan ini dia sudah bisa nyaris terbang itu sempurna karena dia punya pengendalian pada tulang ekor, yang artinya dia bisa mengendalikan bulu ekornya saat terbang.
Jadi saat terbang itu bukan hanya sayap yang diperlukan, tapi juga ekor, karena ekor adalah pengendali utama kemana arah terbangnya. Kalau sayap itu untuk mengangkat tubuh, tapi ekor untuk mengendalikan kemana terbangnya. Nah ini yang nanti burung-burung ini yang merupakan penyusun istilahnya burung-burung zaman purba yang sekarangnya yang sudah terdiversifikasi sangat sangat banyak sekali. Ini tergantung mazhab apa yang Anda anut. Kadang ada yang bilang ordo burung itu kalau tidak salah 28, ada juga yang bilang 32 atau 30 berapa gitu, saya lupa. Jadi ada ordonya atau bangsanya. Nah, itu nanti akan dibedakan masing-masing oleh ciri-cirinya nanti. Sebagian dari ini mungkin nanti akan kita bahas juga karena kaitannya nanti dengan mana yang kira-kira bersifat hama nanti bagi pertanian. Oke, berikutnya. Ini lagi ciri-ciri utama burung itu dia bertelur. Biasanya burung membuat sarang untuk meletakkan telur dan mengeraminya, walaupun nanti juga ada yang tidak membuat sarang. Ada beberapa contoh, seperti misalnya penguin itu dia tidak membuat sarang, tapi telur hanya diletakkan di atas permukaan kaki, kakinya ditautkan antara dua itu sebagian besar penguin seperti itu, dan telur diletakkan antara telapak kaki dengan badan bawahnya. Sarang tidak begitu ada. Ada juga burung yang bersifat parasit, jadi dia tidak membuat sarang, tapi dia meletakkan telurnya di sarang burung lain untuk nanti dibesarkan dan diberi makan oleh yang punya sarang. Nah, biasanya setelah dirami dalam jangka waktu tertentu, telur akan menetas, jadi anak, dan dibesarkan. Nanti tergantung ukurannya juga, biasanya waktu pembesaran anak itu akan berbeda-beda masing-masing jenis. Makin kecil burungnya biasanya itu makin sebentar masa pembesaran anaknya, telurnya juga makin banyak, dan masa pengeramannya juga makin sebentar. Nah, tentu akan berbanding terbalik dengan ukuran yang besar. Oke, berikutnya. Untuk intelijensi burung mungkin tidak banyak yang tidak berkembang intelijensi, maksudnya tidak begitu cerdas, tapi ternyata ada juga burung yang cerdas, dan kita mungkin sudah kenal sebagian dari mereka, itu gagak dan burung-burung paruh bengkok, terutama burung kea namanya, dan satu lagi nurita, saya lupa namanya, nuri yang berwarna abu-abu ini. Mereka pernah meniru, tapi mereka problem mereka bisa memecahkan masalah, terutama terkait dengan makanan, dan mereka bisa membuat alat yang bisa mereka sesuaikan dengan kebutuhan untuk mendapatkan makanan. Oke, ini banyak sekali videonya di YouTube untuk melihat bagaimana gagak masalah terkait dengan makanan, burung ini mencari makanannya, dan bisa kita lihat bahwa mereka hampir setara kemampuan kecerdasannya itu dengan primata. Oke, dan makanya dibilang burung-burung yang cerdas ini. Jadi tidak semua, tapi hanya beberapa ini yang menurut penelitian, karena sudah diteliti mereka punya intelijensi seperti ini. Oke, berikutnya. Burung dan manusia, kita udah tahu bahwa sejak awal manusia mulai membentuk kebudayaannya, burung itu adalah salah satu yang ikut dipengaruhi antara lain melalui proses-proses domestikasi. Contoh yang paling itu ayam dan ini merpati, tapi saya ambil contohnya merpati aja mungkin yang paling apa. Ini yang saya tampilkan gambar di sini itu adalah Columba livia. Semuanya sama jenisnya, tapi bentuk tubuhnya berbeda-beda. Ada yang merpati balap, ada yang merpati Jacobin, ada merpati yang macam-macam, punya bulu seperti puter, ventel, dan sebagainya. Oke, burung juga sudah menjadi seperti ini, teman bagi manusia, hobi atau apa gitu. Mereka memelihara burung untuk dinikmati kicauannya. Jadi kita bisa bilang bahwa semenjak zaman dahulu kala, sejak manusia masih tinggal di gua, itu burung sudah akrab dengan kapanya. Jadi kita bisa menemukan di lukisan-lukisan gua itu burung juga termasuk sebagai relik yang dilukis di gua. Kalau kita lihat pada huruf-huruf orang Mesir hieroglif namanya. Kalau nggak salah ada juga banyak karakter-karakter yang berdasarkan kepada burung. Nah, itu membuktikan bahwa burung itu juga sudah menjadi bagian dari kebudayaan manusia. Oke, next. Oke, burung juga sudah digunakan banyak sekali oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Yang paling tentunya itu makanan, baik dagingnya, telurnya,
juga bahkan pada beberapa jenis itu bulunya juga dipakai sebagai atau bahan penghangat. Bisa pada bantal, bisa pada jaket, bisa pada sleeping bag. Ini bagi yang sering ke lapangan, ini jaket dan sleeping bag dengan menggunakan bulu-bulu angsa atau iti ini itu tergolong sebagai yang cukup baik karena hangat, ya dipakai di tempat yang dingin atau di apa, misalnya kayak di gunung atau semacamnya. Kemudian juga guano dari burung, terutama untuk burung yang tinggal di pulau-pulau lepas pantai ini banyak yang dipanen sebagai pupuk. Jadi guanonya itu setara dengan guano kelelawar yang biasa hidup di goa. Oke, jadi di pulau-pulau tertentu, terutama di pertengahan di tengah-tengah Samudra Pasifik dan Atlantik itu bisa ada pulau-pulau kecil yang sering menjadi ekor burung air itu biasanya tumpukan fesesnya sudah sangat tinggi sekali, bisa kadang sampai 2 meter, saking menumpuknya udah lama. Dan itu sering dipanen orang untuk dijual sebagai pupuk dengan harga yang tinggi. Dan tentunya juga kita sudah mendengar istilahnya yang namanya bird watching atau menonton, mengamati burung. Nah, ini salah satu hobi dan bahkan sekarang sudah menjadi cabang tersendiri dari ekoturisme, namanya aviturisme. Jadi turis cabang-cabang wisata yang dikembangkan khusus untuk mengamati burung. Di Sumatera Barat mungkin belum banyak berkembang, walaupun saya sudah pernah menemani beberapa orang teman asing yang ini melihat mengamati burung ke hutan di belakang kampus kita, dan menurut mereka itu cukup bagus karena banyak jenis yang tidak mereka temui di tempat lain di Sumatera. Nah, ini sebenarnya juga potensi yang bagus untuk kita kembangkan nanti di apa. Tapi yang sejauh ini yang paling berkembang tentunya di Jawa. Teman-teman saya di Jakarta itu mereka di dekat ada tempat namanya Rawa Bokor, itu tempatnya rawa dengan mangrove. Burungnya mungkin tidak sebanyak yang kita punya, tapi mereka pandai mengolahnya sehingga banyak orang yang datang ke sana dan mereka temani gitu. Untuk mereka pandu untuk melihat jenis-jenis yang ada dan mereka dapat fee untuk itu. Bahkan ada yang memang teman yang khusus kerjanya itu dan hidup dari itu, dari mengamati burung itu. Nah, ini kita Sumatera juga tentunya tidak kalah dengan yang di Jawa. Harusnya kita bisa ini untuk melakukan ini yang sama gitu. Nah, oke. Next. Dan tentunya tidak lepas pergaulan antara manusia dengan burung, ada juga burung yang kalah dari manusia. Ini sebenarnya cerita sedih nih. Ini adalah burung dodo atau Rufus cucullatus, termasuk dalam keluarga burung merpati, merpati-merpatian. Kalau Anda penggemar film Ice Age, ini adalah salah satu tokoh yang cukup menarik juga sih, walaupun dia tidak terlalu banyak keluar, tapi ini cukup menarik. Tapi kisah sedihnya ini karena dia hidup di terpencil di Pulau Mauritania, ini sekitar 700 meter timur dari Madagaskar. Mereka adalah burung-burung yang sudah hidup di pulau tersebut sejak puluhan ribu tahun, dan karena faktor evolusi mereka tidak bisa terbang. Kemudian mereka sangat lamban sekali, tubuhnya besar, hampir 1 meter tingginya kalau tidak salah saya baca. Kemudian mereka hanya bertelur satu telur per periode. Ini ada kelemahan yang bikin ketika penjelajah dari Banda itu sampai ke sana, ke Pulau Mauritania ini. Kebetulan mereka lagi habis bekal, mungkin karena orang dulu kan melaut suka lama gitu dia Pak. Jadi begitu sampai di Mauritania, banyak sekali burung ini kemana-mana, lamban, tidak takut pada manusia, sehingga mereka ini di-clubbing, istilahnya dipukuli dengan membabi buta untuk mendapatkan dagingnya. Sebenarnya itu tidak terlalu parah, tapi yang paling parah itu adalah karena kehadiran manusia di pulau itu juga membawa hama yang lebih mematikan lagi, yaitu monyet, anjing, kucing, dan tikus. Nah, keempat-empatnya itu bukan hanya memangsa yang individu muda saja, tapi juga suka memangsa telurnya. Nah, karena mereka sudah hidup lama di pulau tersebut tanpa ada pemangsa, jadi mereka merasa bahwa ya satu telur setiap kali periode udah aman gitu. Jadi kita bisa lebih banyak foya-foya, santai-santainya gitu. Mungkin kayak gitulah evolusi telah membuat mereka sama Sehingga begitu datang predator baru, mereka tidak bisa lagi membalikkan fitur-fitur yang sudah terlanjur lamban, bertelur sedikit, dan juga
macam-macam lagi yang sebenarnya tidak bisa terbang juga. Itu salah satu fitur yang membuat mereka sangat rentan. Akhirnya pada abad ke-17 itu di awal-awal kalau saya tidak salah yang individu terakhir itu mati di kebun binatang di awal-awal abad 18-an gitu kalau tidak salah individu terakhirnya. Nah, sayangnya dari sekian banyak individu yang sudah mati dan ada yang beberapa yang sempat dikirimkan balik ke Eropa oleh para penjelajah Belanda ini, ternyata tidak ada yang sempat diawetkan. Yang sekarang yang tersisa di museum hanya kalau saya tidak salah itu hanya beberapa bagian dari 3 individu, kepalanya sama kakinya itu saja. Wah, jadi sangat sulit sekali. Oke, itu bagian pertamanya. Mudah-mudahan sudah cukup mengenalkan kita kepada burung. Kemudian yang kedua, burung sebagai hama bagi manusia. Oke, next. Hubungan burung dengan manusia mungkin bisa kita bagi aja berdasarkan ini. Ada mutualismenya, ada komensalismenya, ada merugikannya. Mutualismenya mungkin seperti apa? Burung yang contoh realnya itu bagi orang-orang yang sering mencari madu ke hutan, mereka sering berpatokan pada burung indikator archipelagus namanya, seperti yang di atas itu. Dia kelihatan seperti burung pipit tapi dia ukurannya lebih besar. Nah, burung ini dia suka memangsa anakan-anakan lebah. Jadi bisa mereka dipandu diikuti untuk melihat di mana ada sarang lebah. Kemudian juga tentunya burung-burung pemakan serangga yang banyak membasmi serangga. Kalau untuk komensalisme, contohnya itu seperti burung gereja yang per distribusinya mengikuti juga perkembangan wilayah pemukiman manusia, dan tentunya yang merugikan yang tentunya memakan hasil pertanian dan juga merusak fasilitas yang ada di kita. Next. Kalau saya membaginya karena melihat konsep hama yang ada di beberapa buku yang saya baca, ini yang jelas dia disebut hama jika dia menimbulkan kerusakan pada harta benda dan fasilitas kepunyaan manusia, kemudian membawa bibit penyakit dan mengurangi atau bahkan bisa menggagalkan produksi pertanian. Jadi saya berpatokan pada 3 ini. Mungkin nanti Pak Swastiko bisa memperbaiki atau mungkin menambah mungkin tentang ini. Oke, next. Ini contoh kerusakan fasilitas yang mungkin bisa disebabkan oleh burung. Ada mungkin sudah banyak mungkin kecelakaan pesawat atau malfungsi mesin pesawat saat ada di udara itu disebabkan oleh burung gitu. Jadi burung-burung seperti angsa, elang, ada beberapa jenis burung migran lainnya yang terbang tinggi itu mereka sangat berpotensi untuk menabrak pesawat. Bisa menabrak badannya, bahkan yang lebih celaka itu adalah masuk ke dalam mesin dan kemudian dia membuat mesinnya mati. Kalau matinya udah di darat sih nggak apa-apa. Ini matinya di atas udara, tentunya jatuh apanya. Ada beberapa kecelakaan yang disebabkan oleh burung seperti itu. Jadi mungkin bisa di Google. Kemudian juga collision namanya istilahnya, yaitu burung menabrak bangunan. Jadi sebenarnya kita juga yang kalau menurut saya ini kitanya yang salah gitu, karena burung sudah lewat di sana sejak ribuan tahun dan mereka mengikuti jalur tersebut sejak mulai dari nenek moyangnya. Dan mungkin kita yang membangun bangunan di sana, dan terutama bangunannya kadang tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Bangunan di kota besar itu sering lebih banyak jendelanya, karena mungkin mereka faktornya supaya mengurangi pemakaian listrik untuk cahaya dan sebagainya. Nah, ini yang juga sering jadi malapetaka bagi burung. Burung sering tidak bisa membedakan kalau dia melihat ke arah kaca, dia tidak bisa membedakan itu kaca atau dunia luar gitu, sehingga dia sering menabrak. Nah, yang burung satu lagi yang warna hijau yang saya beri di sebelah itu adalah Calcopap indica. Ini salah satu contoh juga di kampus kita. Burung ini saya nggak tahu kalau di kampus di fakultas yang lain, tapi di MIPA di biologi ini sering sekali menabrak jendela labor, gitu. Terutama labor tingkat 2 dan tingkat 3. Sudah sering beberapa individu yang dikoleksi karena dia matinya menabrak jendela gitu. Oke. Juga ada mungkin satu klik lagi mungkin Pak. Ini juga masalah estetika, karena burung kalau dia berkumpul di kota, kalau di kita sih mungkin ada burung ini ya merpati atau burung gereja,
biasanya estetika aja. Dia membuang kotoran di mana-mana sehingga sering makan biaya mahal untuk membersihkannya. Juga pada beberapa ini khususnya di negara Eropa dan Amerika, pada bangunan-bangunan yang dari kayu itu sering dilobangi oleh burung pelatuk gitu, sehingga mengganggu untuk fasilitas. Oke, next. Juga pelatuk dia sering menyebabkan kerusakan pada perkebunan, terutama perkebunan yang komoditasnya itu tumbuhan berkayu besar. Mereka membuat lubang, itu lubangnya baik untuk mereka cari makanan atau untuk bersarang, itu sering mereka bikin pada pohon-pohon besar. Dan bedanya dari burung lain yang membuat lubang pada batang kayu, pelatuk dia bikin lubangnya pada pohon yang hidup gitu. Kalau saudara dekatnya itu burung takur atau burung dari kelompok Capitonidae, itu mereka bikin lubangnya pada pohon yang telah mati. Jadi itu saya pikir kalau untuk kaitannya dengan pertanian itu akan aman. Tapi kalau pelatuk ini dia bikin lubangnya pada pohon-pohon yang masih hidup gitu. Oke. Nah, mungkin satu klik lagi Pak, sedikit penggambaran untuk ini untuk pelatuk. Pelatuk ini adalah burung yang sangat kuat sekali karena paruhnya khusus ditujukan untuk ini, untuk mematuk gitu. Dan dia punya sekian banyak mekanisme perlindungan supaya otaknya tidak cedera ketika dia mematuk. Bayangkan untuk membuat lubang seperti itu, kalau di kita tentunya kita perlu pahat dan perlu bor untuk itu. Tapi di pelatuk modalnya hanya ini aja, patuknya aja gitu, hanya bill-nya aja, beak-nya aja untuk dipakai untuk itu. Ada sekian banyak apanya, tapi salah satu yang paling menonjol itu adalah lidahnya. Jadi yang lidahnya itu sangat panjang sekali dan membungkus kranialnya sehingga membantu meredam getaran yang timbul saat dia mematuk. Samping itu lidah yang panjang juga tentunya digunakan untuk menjangkau makanan. Jadi begitu dia sudah selesai mematuk pada pohon untuk mengambil makanan berupa ulat atau itu dia menggunakan lidahnya. Lidahnya itu ujungnya itu keras karena ada jaringan keratin di sana. Dan di samping itu juga dilengkapi dengan kayak rambut-rambut halus dan ludah yang sangat lengket. Nah, itu yang membantu dia untuk menangkap mangsanya. Jadi kayaknya semua mekanisme yang ada pada pelatuk ini memang sudah disiapkan untuk sifat hidupnya seperti ini. Oke, next. Nah, juga dia bisa kaitannya dengan hama, saya pikir dia juga banyak jenis burung yang sebagai vektor penyakit. Antaranya yang mungkin terkena itu Cryptococcus itu karena adanya jamur yang menyerang nanti pada paru-paru manusia, pada pernapasan. Umumnya dibawa oleh burung-burung feral yang hidup di perkotaan, itu seperti merpati. Merpati banyak di kota-kota besar, terutama di kota-kota besar dunia. Itu merpati hidup bebas di antara aktivitas. Dan sering jadi masalah itu adalah karena mereka mengantarai jamur Cryptococcus ini untuk sampai kepada manusia. Nah, ini salah satu faktor penyakitnya. Kemudian berikutnya yang mungkin belum lama kita alami itu sebagai vektor dari penyakit flu burung. Nah, ini walaupun kasus di manusia belum tidak begitu banyak lagi jika dibandingkan dengan COVID yang sekarang berlangsung, tapi saya kayaknya punya ini semacam feeling bahwa virusnya itu udah mereda, tapi ya bisa jadi untuk saat itu aja. Ini mungkin virusnya akan ada lagi muncul di masa yang datang, tentunya dengan varian baru yang harus kita waspadai lagi gitu. Nah, yang sayangnya kita hanya sering mungkin setelah muncul wabah baru kita siap-siap gitu. Tapi kalau saya lihat di negara lain, terutama di negara-negara maju, itu mereka selalu memantau keberadaan ini, kemudian selalu bersiap-siap. Setiap tahun menjelang musim semi, itu di Amerika dan Eropa selalu ada kegiatan yang namanya vaksinasi untuk flu gitu. Nah, kita mungkin nggak tahu, mungkin karena nggak biasa atau mungkin karena udah kuat mungkin ya. Jadi biasanya jarang ada kegiatan vaksin seperti itu. Nah, yang menakutkannya dari yang flu burung ini bagi saya sih, karena saya pengamat burung, itu adalah banyaknya mati burung-burung air gitu. Burung-burung air ini adalah burung-burung migran yang seringkali kalau di Sumatera itu lebih banyak lewatnya di pesisir timur Sumatera.
kita yang di arah barat ini karena mungkin faktor pegunungan Bukit Barisan sehingga yang bagian barat itu agak lebih curam, jadi agak kurang favorit bagi burung-burung migran untuk hinggap. Nah, yang kasus kematian itu sempat ditemukan dulu dalam jumlah banyak itu tahun 2010 atau 2011 kalau tidak salah saya di sana di timur di pantai Cemara di timurnya Jambi itu ada sekian banyak populasi burung mati. Curiga saya sih ketika itu adalah flu burung juga, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasinya dari pihak-pihak yang ketika itu terlibat memeriksa. Oke, next. Ini berikutnya, oke, ini contoh burung apa ya? Oke, dan kemudian hama pada lahan pertanian. Nah, ini mungkin yang terkait betul dengan yang apa yang sekarang kita jadikan tema pembicaraan. Eh, ini burungnya kalau misalnya ini rata-rata umumnya hanya berukuran kecil, tapi yang mereka punya itu adalah kekuatan jumlah gitu. Jadi mungkin kalau hanya 3 ekor seperti foto di apa itu mungkin aman-aman aja, tapi ternyata mereka seringnya datang dalam jumlah ribuan menyerbu satu tempat sehingga tentunya akan sangat merugikan sekali padi, jagung atau apapun yang kita pakai untuk sebagai bahan makanan. Oke. Ini sering menjadi hama pada lahan pertanian. Oke, berikutnya. Berikutnya, Pak. Oke. Ini mungkin juga kasusnya agak jarang, tapi karena pada tempat yang menjadi perkebunan ini pisang. Nah, ada jenis burung tertentu yang kalau dia kalau dia meminum madu dari bunga pisang, pisangnya otomatis akan mempunyai biji seperti ini. Ini adalah pisang batu yang biasa kita makan, tapi kalau begitu datang burung ini adalah burung pijantung namanya atau Arachnotera longirestra. Kalau dia datang ke umumnya pohonnya pisang yang dia serbuki itu akan mempunyai biji dan tentunya ini juga bisa disebut merugikan. Tapi ini jauh lebih kecil daripada burung bondol atau burung pipit tadi. Oke. Berikutnya. Ini mungkin kita bahas beberapa dari yang mempunyai efek langsung kepada manusia. Ini contohnya adalah famili Estrelidae. Ini adalah kelompok burung-burung pipit yang ada di dunia. Dan kita di tempat kita sendiri ini ada beberapa jenis yang cukup berpengaruh, tapi tentunya jumlah populasinya juga bervariasi tergantung jenis. Yang paling mencirikan mereka sebagai pemakan biji itu adalah paruhnya. Jadi kalau kita lihat di sini paruhnya pendek, kuat, berbentuk seperti kerucut. Itu fungsinya memang untuk mengupas kulit biji-bijian padi atau biji rumput. Nah, yang biasa banyak di kita itu ada Loncura punctata yang nomor 2 di kiri, itu yang berbintik-bintik tubuhnya. Itu yang paling banyak. Kemudian di bawahnya juga cukup banyak itu striata. Itu kita temukan juga di kawasan kita. Di kampus juga ada dan termasuk di sawah-sawah yang di bawah itu cukup banyak. Nah, 2 ini termasuk yang paling banyak dan yang satu lagi yang sering kita temukan di daerah kampus atau daerah Padang sekitarnya itu adalah jenis yang Loncura maja atau bondol haji. Itu yang di paling kanan, sebelah kanan paling ujung. Nah, itu juga kadang mereka bukan hanya dalam kelompoknya saja, mereka juga bercampur dengan kelompok bondol-bondol yang lain gitu. Jadi artinya yang Loncura maja bisa campur dengan dengan punctata, bisa juga campur dengan striata dan mereka menyerbu ini kawasan pertanian. Oke. Berikutnya. Ini kelompok Passeridae. Passeridae ini juga salah satu yang paling cukup banyak itu burung gereja. Burung gereja di kita itu walaupun di dunia itu ada sekitar 43 jenis burung gereja, tapi yang ada di kita satu jenis di Sunda Besar. Hanya ada satu jenis, tapi masalahnya dia ada di mana-mana gitu. Dan kalau dulu ada anggapan, saya ngomong dengan siapa waktu itu ya, beberapa orang ahli burung, itu burung gereja ini hanya terbatas pada wilayah perkotaan saja. Tapi belakangan ini mereka sudah masuk ke kawasan pedesaan, bahkan ke desa yang terpencil di tengah hutan sekalipun. Nah, mereka juga sudah masuk ke sana. Intinya
dengan adanya mereka memperluas kawasannya seperti itu, tentunya juga akan berpotensi untuk menimbulkan kerugian karena mereka makan padi. Padi kan mereka juga bisa makan jagung gitu tiap harinya. Kalau mereka mau gitu dalam itu. Oke. Dan parahnya mereka juga mengikuti kemana kemana manusia pergi. Nah, makanya mereka bisa muncul di mana-mana. Selagi ada manusia, mereka bisa ada ketemu nanti di sana. Oke. Next. Berikutnya itu adalah Plosidae, ini adalah burung tempua. Ini walaupun jumlahnya mungkin tidak sebanyak yang Estrilidae dan Passeridae tadi, ini dia terhitung cukup signifikan juga kadang di beberapa tempat. Yang pernah saya amati cukup banyak itu di sekitar Singkara. Pada beberapa kenegarian yang ada di sekitarnya itu jumlah populasinya itu cukup banyak. Hampir di setiap batang kelapa yang ada, itu di setiap helaian pelepah daunnya itu ada burung ini dan di setiap batang kelapanya. Artinya populasinya cukup tinggi di sana. Yang kita di Indonesia di Sunda Besar itu ada 3 jenis ini yang bisa kita temukan. Oke. Dan juga tentunya berpotensi sebagai hama pada pertanian, yaitu untuk memangsa padi dan tumbuhan-tumbuhan serealia lainnya. Oke. Berikutnya. Nah, ini dia yang pelatuk tadi. Pelatuk mungkin bisa dianggap juga sebagai hama, terutama pada pertanian yang menggunakan tumbuhan berkayu atau berpohon, karena mereka mencari makannya di sana dan bikin sarang juga di sana gitu. Dan ciri-cirinya tentu dengan kalau kita bisa melihatnya itu dengan melihat paruh, terutama karena paruhnya kuat di sana. Kemudian satu lagi dia biasanya kalau bergerak pada batang kayu tidak bergeraknya vertikal, jadi dari bawah ke atas. Itu didukung dengan kakinya yang dua jari menghadap ke depan, dua jari ke belakang. Dan bulu ekornya itu sangat kaku sekali, yang fungsinya tentu untuk menopang ketika dia berdiri vertikal di batang kayu. Dan ini juga tentunya fitur yang akan membantu ketika mereka membor batang kayu. Mereka perlu berdiri vertikal, tegak lurus dengan bidang permukaan kayu sebelum mereka bisa mematok batang kayunya. Nah, ini yang tentunya perlu kita lihat untuk mengidentifikasinya. Oke. Berikutnya. Yang ini khusus untuk saya mungkin lebih cenderungnya karena ini yang cenderung akan membawa bibit penyakit. Ini adalah Ordocaradiformes, ini adalah burung-burung perancah yang umumnya kita temukan di daerah-daerah basah atau daerah perairan. Mereka sebagian besarnya juga bersifat migran. Nah, ini yang menjadi fitur yang cukup rentan membawa penyakit gitu. Jadi mereka melewati range geografi yang sangat luas sehingga berpotensi membawa bibit penyakit di setiap tempat pelewatannya. Termasuk dulu ini yang salah satu yang dicurigai membawa virus flu burung tadi. Dan juga mereka punya banyak jenis gitu, dan hampir puluhan jenis itu ada di mungkin mendekati 100-an jenis lah. Itu dia ada di sekitar Sunda Besar, ya, termasuk di kawasan kita. Termasuk di kampus kita. Kampus kita ada 2 atau 3 jenis yang saya sudah ketemu. Salah satu berki itu seperti yang digambar di bawah, nomor 2 dari kiri, yang warnanya coklat bergaris-garis hitam. Baru aja ketemu tahun ini, dan ketemunya itu di depan Fakultas FISIP yang sangat banyak sekali aktivitas manusia. Mereka ada di sana gitu. Nah, ini tentunya cukup menarik juga memperhatikan bahwa ada burung-burung air di kampus kita yang notabene sekitar 20 kilometer dari daerah laut gitu. Oke. Jadi ini mungkin bisa menarik juga nanti. Next. Nah, ini mungkin yang saya agak perlu sedikit berhati-hati mungkin. Karena antara dua hal ini, hama dan konservasi ini agak sedikit yang satu menghendaki berkurang atau mungkin musnah sama sekali, sementara yang satu menghendaki untuk bertahan. Dan saya sebenarnya saya orang bergeraknya lebih banyak di konservasi gitu. Jadi ketika diminta untuk yang tentang hama ini mungkin saya bisa
padukan mungkin konsepnya dengan bagaimana agar hama dan konservasi bisa berjalan mungkin. Ya, saya nggak tahu idealnya gimana, tapi mungkin kita coba apanya. Dan tentunya saya terbuka untuk diskusi untuk itu. Oke, mungkin yang pertama kali ingin saya sampaikan itu adalah redefinisi hama ini dulu. Jadi apakah kita ketika kita menganggap suatu hama itu, apakah kita sudah melakukan kajian terlebih dahulu ke belakangnya, kenapa dia muncul gitu. Karena kadang hama itu muncul ya belakangan gitu. Sementara tahun-tahun dulu atau puluhan tahun dulu yang lalu itu dia tidak hama gitu. Kemudian apakah ada yang mungkin peran serta kita yang mungkin menyebabkan mereka menjadi hama gitu? Ada nggak aktivitas kita yang mungkin langsung atau tidak langsung itu menyebabkan suatu jenis organisme berubah sifat dia menjadi hama? Oke, kemudian kegiatan pertanian kita sendiri seberapa ramah sih terhadap lingkungan gitu? Karena kadang yang masalah intensifikasi pertanian ini saya baca menggunakan pupuk dan zat-zat kimia yang memang oke untuk mempertinggi hasil produksi pertanian, tapi kadang cenderung melupakan impact-nya terhadap lingkungan. Dan ini yang sering melenting balik ke kitanya. Dan yang melenting baliknya itu yang kadang yang dapat bisa jadi berupa hama salah satunya. Nah, ini mungkin yang kita harus kaji dulu, mungkin lihat dulu sebelum kita memutuskan ini hamanya mau diapakan sih gitu. Nah, kurang lebih begitu. Oke, berikutnya. Mungkin masalah kehilangan habitat dulu mungkin yang saya apakan. Ini salah satu paper yang saya baca ketika saya bikin satu artikel saya. Ini menarik juga bahwa dari tahun 2000 sampai 2012 ini mereka Indonesia sangat tinggi sekali, itu sampai jutaan hektar hilang dalam jangka waktu itu. Dan saya butuh paper ini untuk menjelaskan burung migran yang sebelumnya hanya tercatat di Sumatera, ternyata dia juga sekarang sejak tahun 2010 dia juga ditemukan di Jawa. Nah, saya pikir mungkin karena kehilangan habitat, dan ternyata di dalam paper ini dia sebutkan bahwa Sumatera dan Kalimantan berserta Irian itu sangat masif sekali kehilangan habitatnya. Jadi saya pikir wajar jika burung migran, burung yang sebelumnya hanya berkunjung waktu tertentu ke kita, ketika dia tidak menemukan habitatnya lagi di Sumatera, dia memperluas kawasan migrannya sampai ke Jawa. Nah, kurang lebih seperti itu hipotesa yang saya buat di artikel saya tersebut berdasarkan keterangan dari dari paper ini. Ini Margono et al. Tahun 2014. Dan seperti kita lihat grafik dari tahun 2000 sampai 2012 itu kehilangan habitat sudah sangat tinggi sekali gitu. Dan bisa dikatakan bahwa daerah yang dulunya hutan sekarang bukan hutan lagi. Jadi kemana mereka akan mencari habitat? Terpaksa mereka memperluas kawasan migrasinya. Dan ternyata mereka memperluasnya ke Jawa. Dan seperti kita tahu bahwa Jawa juga hutan dataran rendahnya sudah sangat minim sekali, kecuali pada beberapa tempat yang memang taman nasional. Dan jenis ini yang di Sumatera hanya ditemukan, ini jenis seriwang seriwang Jepang namanya. Ini di Sumatera itu dia ditemukan di hutan dataran rendah, tapi di Jawa dia ditemukan di hutan dataran tinggi. Karena di Jawa umumnya hutan yang masih bagus di dataran tinggi lagi. Nah, mulai dari puncak di Bogor sampai di Gunung Bromo, Tengger Semeru di Jawa Timur. Mereka ada di sana dan itu mulai ditemukan tercatat sejak 2010. Dan saya pikir ini bukan karena kita miss dalam pengamatannya, tapi karena memang mereka baru mulai memperluasnya mungkin sekitar tahun itu, karena saya pikir Jawa itu adalah daerah yang pengamat burungnya sangat militan dibandingkan dengan daerah-daerah lain gitu. Dan rasanya tidak mungkin juga mereka miss untuk jenis yang sangat menarik ini. Nah, jadi kehilangan habitat bisa jadi ini juga akan mengakibatkan Satu menit lagi boleh? Oke, Pak. Sip. Ini udah bagian akhirnya. Mungkin juga ada penggunaan pestisida yang bikin kerusakan pada terutama yang saya soroti di sini adalah menyebabkan telur burung pemangsa yang yang dipengaruhinya. Burung pemangsa itu adalah pembatas jumlah burung-burung di bawahnya. Jadi burung-burung pemakan serangga, burung-burung pemakan tanaman itu dibatasi populasinya dengan keberadaan burung pemangsa di tempat tersebut.
Jadi DDT itu mengurangi sekali populasi burung ini karena telurnya sangat rapuh dan artinya mereka tidak bisa berproduksi. Jadi begitu berkurang populasinya, jadi populasi burung yang di bawahnya itu akan thriving atau meningkat. Berikutnya. Nah, ini kasus DDT ini yang kemudian disoroti oleh Rachel Carson di Amerika yang dalam bukunya yang terkenal itu terbit tahun 1950, Silent Spring namanya. Ini karena faktor-faktor penggunaan zat kimia di dalam pertanian, banyak sekali burung yang musnah, sehingga yang dulunya musim semi itu diiringi oleh banyak bunyi burung, sekarang tidak ada lagi gitu, sunyi. Dan Indonesia pun mulai menuju ke sana, karena pada beberapa daerah yang pernah saya kunjungi untuk penelitian lapangan itu sangat kurang sekali bunyinya. Oke, berikutnya. Ini juga contoh yang menarik, Mao Zedong dan burung gereja. Jadi Mao Zedong ini ada pemimpin Cina di tahun 60-an dulu, dan dia berniat untuk memajukan produksi pertaniannya dengan membasmi 4 hama paling utama. Tikus, lalat, nyamuk, dan satu lagi burung gereja gitu. Nah, makanya ketika dikeluarkan pengumuman ini, seluruh rakyat Cina yang banyak itu semuanya berburu burung gereja. Oke, dengan harapan burung gereja musnah, padi meningkat atau makanan meningkat gitu. Ternyata kejadiannya malah berlawanan gitu. Begitu burung ini berkurang, justru hama yang meningkat gitu. Belalang, ulat-ulat dan semacamnya itu malah meningkat, dan ujungnya produksi pertanian malah menurun. Nah, ini yang jadi perhatian juga bagi saya. Next. Ini beberapa mitigasi burung hama, termasuk mulai dari yang paling konvensional sampai ke yang paling terbaru dengan menggunakan sonic net. Sonic net ini semacam menggunakan suara untuk mengubah arah terbang burung sehingga mereka tidak hinggap lagi di tempat yang ada tanaman kita. Oke, juga ada di sana salah satunya dengan menggunakan suara burung pemangsa. Jadi menggunakan suara burung pemangsa untuk mengusir mereka, menggunakan orang-orangan dan sebagainya. Jadi masuk dalam masing-masing metode punya plus minus tersendiri, termasuk juga tingkat letal yang berbeda terhadap burung hamanya ini. Oke. Berikutnya. Saya mungkin cenderung lebih ke pemahaman yang holistik mungkin tentang ini, tentang burung ini sebelum kita mengkaji dia tentang hama. Karena mungkin saja burung yang bersifat hama dia punya fungsi ekologis lain yang bermanfaat. Ini contoh kasusnya adalah burung pelatuk dan burung gereja, yang burung gereja di Mao Zedong tadi. Burung gereja dan burung-burung pemakan biji lainnya ternyata mereka juga memakan serangga walaupun dalam jumlah yang sangat kecil sekali, terutama ketika mereka memasuki masa reproduksi. Jika hal ini dikalikan dengan jumlah mereka yang besar, tentunya mereka juga berperan sebagai pembatas hama. Jadi selain mereka juga memakan biji, mereka juga sebenarnya memakan serangga yang sangat merugikan tumbuhan. Nah, gitu. Oke, sedangkan kasusnya pada burung pelatuk, mereka memang melubangi pohon, tapi sebenarnya itu mereka melubangi lebih banyak pada bagian-bagian pohon yang diserang oleh kumbang penggerek gitu, larva penggereknya. Dan kemudian setelah lubang terbentuk dan mereka selesai menggunakannya baik untuk sarang atau mencari makan, lubang tersebut juga digunakan oleh burung-burung lain untuk bersarang. Dan artinya mereka memancing burung lain untuk datang ke kawasan tersebut yang nantinya akan memberikan imbal balas kepada mereka, kepada lingkungan sebagai pembasmi hama gitu. Karena kebanyakan burung-burung yang tinggal di dalam lubang sarang itu adalah burung-burung pemakan serangga atau pemakan ulat. Oke. Berikutnya. Mungkin juga ada long term monitoring. Ini ada beberapa hal yang mungkin saya pikirkan di sini bisa kita jadikan itu untuk memantau berapa luas lahan pertanian kita punya dan berapa pertambahan yang ada setiap tahun. Kemudian apa saja organisme yang ada di sana sepanjang periodenya. Kemudian apa saja praktek pertanian yang dilakukan di sana. Kemudian juga mungkin kasus-kasus kemunculan hama atau serangan hama juga perlu kita ada dokumentasikan di sana. Saya pikir faktor-faktor ini akan bisa untuk kita pakai untuk merumuskan tindakan mitigasi hama, terutama burung, dengan cara yang lebih eco-friendly mungkin. Oke.
Berikutnya. Ini mungkin kesimpulannya, saya bikin dalam 2 line saja, mudah-mudahan mencukupi. Kita memerlukan berbagai sudut pandang dalam menangani masalah burung hama ini pada lahan pertanian. Kemudian untuk mengendalikan hama burung sih sebaiknya jangan sampai ini menghilangkan kekayaan jenis yang ada, sehingga nantinya itu akan menimbulkan masalah baru untuk lingkungan kita, terutama pada kawasan pertanian. Oke, saya pikir itu saja, mungkin agak sedikit berlebih dari waktu yang dialokasikan, mohon maaf. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Mai kembali. Ya, terima kasih banyak Pak M. Ini banyak sekali pengayaan-pengayaan yang kita dapatkan, tapi sayang waktunya tidak cukup banyak ya Pak M. Benar Ibu. Ya, ya. Biasanya kita membahas perkuliahan itu langsung ke topik burung sebagai hama budidaya pertanian. Ternyata Pak M juga menyampaikan burung sebagai perusak lahan menyebabkan penyakit ya. Jadi informasi yang Pak M perkaya untuk perkuliahan kami. Kemudian juga tadi saya tertarik ternyata burung mempunyai intelijensi yang tinggi gitu ya, tidak hanya mungkin setara dengan primata seperti yang Pak M sampaikan tadi. Dan pemaparan dari Pak M tadi ditutup dengan cerita kesimpulan yang sangat menarik bahwa pengendalian burung hama jangan sampai menghilangkan kekayaan jenis. Seperti ya Pak M ya. Ini keren sekali kesimpulannya ini. Terima kasih Pak M. Kita lanjutkan.